Shalom, puji Tuhan. Kita masuk dalam renungan tengah minggu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar untuk mendengar firman-Mu dan merenungkan dalam kehidupan kami, supaya semua itu boleh termateraikan dalam hati kami, bahkan boleh menjadi sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu penting untuk setiap daripada kami. Urapi kami, urapi telinga yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini akan berbicara mengenai anugerah Tuhan ya. 3 anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang kita harus mengerti karena ketiga-tiganya itu merupakan keseluruhan bagian dari kehidupan kita sesuai dengan apa yang Alkitab tuliskan. Jadi, tapi hari ini kita akan membahas secara detail mengenai anugerah yang pertama. Saya akan memberikan gambaran 3 anugerah itu. Yang pertama adalah bahwa manusia itu diciptakan, kita lihat ya di PPT yang di depan, segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang pertama, gambar dan rupa Allah. Itu ada di Kejadian 1 ayat 26-27 ya. Bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa. Jadi ada 2 poin. Poin pertama segambar, poin kedua serupa. Itu ada tujuannya. Kita akan membahas detail nanti, tapi saya akan mengulas mengenai ketiga anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah kita diberi mandat oleh Tuhan, dipakai sebagai wakil Tuhan ya di bumi untuk menata layan bumi. Jadi untuk menaklukkan dan berkuasa di bumi. Itu anugerah yang kedua. Dan ayatnya di Kejadian 1 ayat 28. Jelas sekali dikatakan, berfirman Allah memberkati manusia, bahwa mereka akan diberkati untuk memenuhi bumi ya. Anak cuculah dan penuhi bumi dan taklukan ya. Untuk menaklukkan siapa? Menaklukkan si jahat atau malaikat yang memberontak, yang ditaruh, yang dilemparkan Tuhan di bumi. Dan untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan, binatang di darat, di udara, di laut. Itu di Kejadian 1:28. Dan yang ketiga, bahwa manusia itu diberikan wilayah kehidupan di bumi. Di Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden ya, untuk menjaga, mengusahakan dan memelihara ya. Mengusahakan itu aubat, memelihara itu syamar ya, menjaga. Jadi kita diberikan warisan wilayah kehidupan untuk kita mengusahakan dan memelihara. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai anugerah pertama, yaitu apa? Bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa itu dengan tujuan, bukan cuman iseng ya. Diciptakan seperti itu enggak, tapi memang Tuhan punya maksud dan tujuan. Kenapa kita harus segambar dan serupa? Sebetulnya Tuhan itu kan menciptakan banyak, termasuk malaikat itu diciptakan. Tapi tak pernah dikatakan di Alkitab bahwa malaikat itu diciptakan segambar dan serupa, enggak. Tapi hanya dikatakan waktu di Kejadian 1 ayat 1 bahwa pada mulanya Allah menciptakan sorga dan bumi. Sorga itu alam yang tidak kelihatan beserta semua isinya, termasuk para malaikat, dan bumi, yaitu dunia yang kita tempati. Jadi tidak pernah dikatakan bahwa malaikat itu segambar dan serupa. Binatang pun tidak dikatakan segambar serupa. Bahkan Tuhan yang menyuruh manusia memberikan nama kepada binatang itu. Tuhan menyuruh Adam memberikan nama kepada binatang ciptaan Tuhan. Kenapa segambar serupa? Saya memberikan satu ilustrasi seperti ini, saudaraku, bahwa Tuhan itu jatuh cinta sama kita. Ya mungkin bisa dikatakan ekstrim, tapi memang benar. Tuhan itu jatuh cinta dan mengasihi kita. Ya memang Tuhan sayang, suka sama semua ciptaan Tuhan, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan, ya bumi ciptaan Tuhan. Tuhan menyukainya, Tuhan sayang sama ciptaannya. Ya, tapi Dia hanya jatuh cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa.
Kalau segambar dan serupa, tentunya dengan tujuan supaya apa? Kita bisa memiliki hubungan. Seperti dikatakan bahwa manusia itu sering sekali ketemu Tuhan. Ketika berjalan-jalan di Taman Eden, dia sering sekali, bahkan dikatakan setiap hari ketemu sama Tuhan. Untuk apa? Berkomunikasi, berhubungan. Tetapi gambarnya seperti ini. Contohnya ya, misalnya saya kan sayang sama binatang peliharaan saya. Anak saya melihara burung hias kayak model-model parrot gitu ya. Seneng, ya sayang, ya dibuat mainan, ya diajak istilahnya bermain-main ya. Tapi yang jelas pasti anak saya enggak mungkin jatuh cinta sama binatang peliharaan itu karena apa? Enggak bisa komunikasi, enggak bisa diajak ngomong, enggak sama, enggak satu, enggak level gitu loh. Tapi tentunya anak saya jatuh cinta sama suaminya. Sama seperti saya suka sama binatang anjing peliharaan. So sayang, kasih makan, dibelikan daging ya di supermarket, di pepaya, dibelikan berasnya pun beras. Terus kadang-kadang dicarikan daging di tempat orang jual daging ya. Itu memang semua menunjukkan kita sayang. Tapi fact saya enggak mungkin jatuh cinta sama anjing peliharaan saya. Karena apa? Kita enggak bisa komunikasi. Paling dipanggil datang, guk, diajak ngomong enggak ngerti. Ya paling perintah sigi-sigi ngerti. Tentunya itu yang menjadi satu anugerah buat saudara dan saya. Ketika Tuhan itu sengaja menciptakan kita segambar dan serupa. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjalin komunikasi sama Tuhan, bisa menjalin kasih ya, bukan cuma komunikasi tapi kasih. Dikatakan bahwa hukum utama dari kitab suci adalah supaya kita mengasihi Allah kita dengan segenap kekuatan akal budi, segenap jiwa kita. Itu memang tujuannya seperti itu, ya, supaya kita bisa punya hubungan kasih dengan Tuhan. Nah itu anugerah saudaraku. Karena malaikat pun tidak diciptakan segambar serupa. Tujuannya ada, nanti kita bahas pada seri berikutnya, yaitu seri mengenai anugerah yang kedua, yaitu kita ditunjuk sebagai wakil Tuhan untuk memerintah, berkuasa di bumi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, ya sudah Pak, puji Tuhan kita menjadi segambar serupa seperti Tuhan. Tapi kenapa hidup manusia ini menderita di bumi? Nah, saudara ingat, ketika Adam manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Nah, mereka itu kehilangan gambar dan rupa Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka kehilangan tubuh kemuliaan, jubah kemuliaan ya. Dulunya mengenakan jubah kemuliaan, terus kehilangan jubah kemuliaannya dan bahkan diusir dari Taman Eden ya. Taman Eden adalah warisan yang Tuhan berikan kepada manusia, itu diusir mereka. Terusir ya, gambarannya adalah Tuhan memberikan kayak jubah dari kulit binatang ya. Kulit binatang tentunya binatang hidup, disembeli ya, darahnya untuk kurban, dagingnya, kulitnya dipakaikan untuk menutupi tubuh manusia yang dikatakan telanjang. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan gambar, kehilangan rupa Tuhan. Dan manusia itu dulunya tidak pernah melihat diri sendiri. Manusia itu akhirnya dulu melihat Tuhan ya, dan melihat sesama. Adam melihat Tuhan, Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam. Tapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu melihat dirinya sendiri dan tahu bahwa dirinya telanjang. Ya, sehingga apa? Gambar dan rupa Tuhan hilang. Ya, terusir dari Taman Eden, mereka menjadi kehilangan. Tetapi puji Tuhan, dengan matinya Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, pendamai saudara dan saya dengan Allah Bapa yang di sorga, yang mendamaikan dosa-dosa kita, yang menebus dosa-dosa. Ketika kita beriman percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita semua dipulihkan gambarnya. Nah, rupanya gimana? Nah, rupanya ini yang menjadi satu pertanyaan. Karena gambar kita dipulihkan dengan iman kita, maka kita dimeteraikan Roh Kudus oleh Tuhan. Kita menjadi milik Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Dengan Roh Allah yang dimeteraikan dalam diri kita, kita bisa memanggil Allah sebagai Abba, Bapa, sebagai Bapa kita. Tetapi rupa kita tidak serta-merta kembali seperti Tuhan. Ya, gambarnya sudah ada, rupanya loh kok begitu Pak? Loh iya, karena rupanya ini untuk bisa menjadi serupa kembali ini butuh proses.
butuh waktu, saudara. Kenapa kok butuh waktu? Ya, saudara masih ingat ya doa Bapa kami? Ketika murid-murid tanya, Tuhan gimana kepada Yesus? Gimana caranya berdoa? Tuhan Yesus secara spesifik mengajarkan mereka dengan doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami yang ada di sorga. Jadi mereka memanggil Allah itu sebagai Bapa. Ya, mereka memulai kekristenan, memulai hubungan ini dengan memanggil Allah sebagai Bapa. Tapi ketika sampai pada akhir daripada doa Bapa kami itu apa yang dikatakan? Bahwa Engkaulah empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi pertama kita memulai kekristenan kita memanggil Allah itu Bapa. Tapi terakhir kita mengakhiri kekristenan kita harus mengakui Dia sebagai Raja. Nah, ini saudara lihat ya, ada satu progres dari anak kita harus naik ya, dari memanggil Bapak kita harus naik sampai kita mengakui Dia sebagai Raja. Ini satu pertumbuhan yang dikatakan bahwa nantinya rupa kita juga akan menjadi serupa kembali seperti Allah. Karena saudara mungkin masih ingat ceritanya Musa ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Selama di perjalanan itu di padang gurun, terkadang Musa dipanggil oleh Allah untuk bertemu muka tatap muka di dalam kemah ya. Keluar dari kemah setelah bertemu dengan Allah, maka muka Musa itu kelihatan bercahaya, saudara. Bersinar, bercahaya. Kenapa? Karena dia ketularan kemuliaan Allah. Ya. Nanti selang berapa lama nanti mulai pudar. Terus ketika dia dipanggil lagi, keluar lagi, wah, dia dipenuhi oleh sinar kemuliaan Allah. Itu adalah gambaran ketika saudara dan saya pertama menjadi anak Tuhan, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dimenteraikan Roh Kudus. Kita diberi kesempatan, diberi waktu supaya apa? Supaya kita bisa bergaul dengan Allah. Supaya kita bisa kumpul dengan Dia, supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Dia. Karena dengan darah Yesus, ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dikatakan pada hari itu juga tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah jadi dua, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, saudara. Tirai yang tebalnya itu lebih dari 10 cm, belasan senti, itu bisa terbelah dari atas ke bawah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan siapa saja yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dimenteraikan lahir baru oleh Roh Kudus, maka mereka bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah, bertemu muka tatap muka dengan Allah, seperti Musa pada waktu di perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi Allah minta saudara dan saya melalui darah Yesus, melalui iman yang kita miliki, melalui urapan Roh Kudus, bahwa kita menjalin hubungan dengan Bapa, menghampiri tahta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita bisa makin hari rupa daripada Allah itu kembali lagi ke dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mungkin kalau seumuran saya ya, 50 tahun ke atas, saudara mungkin bisa tahu cerita mengenai Tarzan. Ya, Tarzan itu dikatakan komik ini ya, cerita komik yang populer pada zaman saya waktu masih kecil. Sering sekali saya melihat, membaca, itu mengatakan seperti ini. Tarzan itu kan ceritanya gini, Tarzan itu anaknya orang kulit putih, dibawa ekspedisi berburu ke Afrika dan hilang. Hilangnya ternyata apa? Dipelihara oleh sekumpulan monyet, gorila ya. Gorila, katakan gorila itu banyak di sana. Sehingga Tarzan dibesarkan oleh gorila, dia dari kecil sampai remaja itu dia tidak bisa ngomong bahasa manusia. Dia malah jalannya, berdirinya seperti gorila, dari pohon ke pohon itu bisa kayak seperti gorila gitu ya. Dan satu hari ada tim dari Inggris balik lagi ke Afrika untuk mencari, ekspedisi lagi mencari yang dikatakan hilang ya. Tarzan yang waktu bayinya hilang tuh dicari dan ketemulah mereka. Pertama Tarzan tidak bisa ngomong, tapi ketika mereka bergaul ya, dia bisa diajarin berpakaian, bisa diajarin cara-caranya manusia, dan bisa akhirnya diajarin untuk ngomong bahasa
Inggris. Nah, itulah manusia. Karena manusia ini memiliki gambar dan rupa dari Tuhan. Meskipun kehilangan rupanya, tapi dia bisa belajar. Ketika dia kumpul dengan monyet, dia bahasanya bahasa monyet. Cara makannya pakai seperti monyet, mungkin makan buah, makan seperti itu. Dan pakaiannya juga nggak perlu tempat tinggalnya, nggak perlu manusia seperti monyet ya, tinggal di pohon dan lain sebagainya. Tapi ketika dia diajari oleh manusia untuk berperilaku seperti manusia beradab pada waktu itu, dia juga bisa kembali belajar menjadi rupa seperti manusia yang beradab, bahkan bisa ngomong bahasa Inggris. Ya, ini adalah manusia, karena manusia diciptakan segambar oleh Tuhan, dan rupanya kita harus meniru rupa Tuhan. Dengan catatan apa? Dengan catatan kita punya hubungan. Karena manusia itu sebetulnya, ya, kitab Mazmur mengatakan, kitab Mazmur 15 ayat 8 115 ayat 8 mengatakan seperti ini, bahwa kita ini akan menjadi seperti apa yang kita lihat dan kita percaya. Jadi kalau kita tiap hari melihat Tuhan dan kita percaya pada Tuhan, maka kita akan menjadi serupa seperti Tuhan. Kalau tiap hari kita percaya sama dunia dan kita melihat dunia, maka hidup kita menjadi akan serupa seperti dunia. Oleh karena itu, saudaraku, anugerah pertama yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dengan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan telah memulihkan gambar yang telah dihilangkan oleh Adam ke dalam diri kita. Allah memeteraikan rohnya dalam diri kita sebagai jaminan keselamatan kita. Supaya apa? Supaya kita, oleh iman kita bisa menghampiri tahta kasih karunia, memiliki hubungan dengan Tuhan melalui kehidupan doa kita, melalui renungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, melalui kehidupan kita yang melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan rupa. Dan itu ada prosesnya, ada waktunya. Semakin sering kita akan kumpul dengan Tuhan, semakin Tuhan bisa mengubahkan kita. Seperti di 2 Korintus 3 ayat 18. Maka kita akan diubahkan dari hari demi hari oleh Roh Kudus menjadi makin serupa seperti Allah. Dan itu semua akan menjadi sempurna ketika tiba saatnya kita ketemu dengan Allah. Maka barang siapa mati dengan iman, di dalam iman, maka saat itu juga dia akan bersama-sama dengan Allah. Dan pada saat itu rupa Tuhan akan menjadi sempurna dalam kehidupan saudara dan saya bersama-sama dengan Allah. Itu adalah anugerah pertama, anugerah yang harus kita syukuri, karena malaikat pun tidak mendapatkan itu. Tapi sudahkah kita berusaha supaya rupa Tuhan itu kembali ke dalam diri kita sebagai anak-anak Allah yang gambarnya telah dipulihkan, tapi rupanya masih dalam progres, dalam perjalanan. Dengan apa, saudaraku? Dengan memiliki hubungan, dengan menjalin hubungan, memiliki kehidupan doa, dengan rajin melatih ibadah kita, dengan pujian penyembahan, dengan perenungan firman. Kita melakukan firman sebagai bagian yang penting dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita bisa melihat Allah setiap hari, supaya kita bisa menjadi seperti Dia. Karena apa yang kita lihat dan apa yang kita percaya, itulah yang akan menjadi rupa daripada kehidupan kita yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu, untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, di mana Engkau menciptakan setiap daripada kami dengan gambar dan rupa-Mu. Engkau telah memulihkan gambar kami ketika kami beriman kepada-Mu. Tapi Engkau mengizinkan kami untuk merubah rupa kami menjadi makin serupa seperti Engkau dengan satu proses, di mana kehidupan doa, hubungan, pujian penyembahan, latihan ibadah, perenungan firman, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap daripada kami, supaya apa yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami, yaitu anugerah segambar dan serupa, boleh kembali menjadi bagian daripada kami. Terima kasih Tuhan. Bila berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kami yang percaya, yang mengiringi, menuntun, memimpin, menyertai, melindungi, menghibur setiap daripada kami mulai dari sekarang ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.